Tahun 2024 yang disebut-sebut sebagai tahun politik telah melewati dua event demokrasi secara bersamaan, yaitu Pilpres dan pemilihan anggota wakil rakyat. Dua event ini banyak meninggalkan kenangan di hati rakyat. Kita skip dinamikanya dan fokus ke depan. Pilkada serentak yang akan diikuti 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota. Bilang pilkada yang biasa menjamur, salah satunya adalah kebohongan yang sudah biasa dilakukan para politisi. Memang indah menghias lidah dengan janji-janji. Sebagian di antara kita percaya, bahkan sangat percaya. Sebagian tidak yakin. Sebagian menutup telinga karena sudah yakin kepalsuan ucapan para politisi. Politik sebagai harapan agar terjadi recovery dalam pembangunan ekonomi telah melahirkan olokan yang disebut dengan politik harapan palsu. Siapa yang salah? Mereka yang berjanji, sistem yang mengelilingi, ataukah kita sebagai rakyat sekaligus sebagai korban? Banyak faktor yang mendorong seorang calon gubernur atau calon bupati harus bersusah payah merancang kebohongan saat kampanye. Perkembangan informasi dan tingkat wawasan rakyat terhadap politik telah membuat para politisi mengubah cara untuk mengambil hati rakyat. Tidak seperti di masa Orde Baru di mana partai politik tidak sebanyak masa sekarang. Tidak pula seperti masa lalu di mana pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan oleh MPR dan DPRD. Saat ini kita berada pada satu sistem baru dalam perpolitikan Indonesia, yakni rakyat memilih langsung. Barangkali bila kita rajin mencatat dan membuat diagram batang, kuantitas janji para politisi sekarang dan politisi masa Orde Baru jauh bedanya. Inilah salah satu penyebab timbulnya janji busuk. Sebagian dari politisi merasa ini jalan yang harus dilakukan saat kampanye. Dihadapkan pada pemilih yang memiliki tingkat wawasan menengah ke atas, politisi pun sudah pasti dihadapkan pada pertanyaan umum, visi, misi, dan bahkan sampai pada program kerja. Lagi-lagi, ini sebuah keharusan bagi politisi untuk bisa menjawab. Mereka yang berambisi menjadi pejabat namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang sistem tata kelola pemerintahan, tidak mengetahui potensi dan tantangan, tidak memiliki wawasan yang luas dalam melihat sistem politik, dengan manisnya melontarkan mimpi-mimpi. Apakah pada saat itu dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya hanya PHP? Mungkin. Tetapi beberapa di antaranya memang mempunyai cita-cita kuat untuk mewujudkannya. Namun pada saat eksekusi kebijakan, dia berada pada sebuah zona yang tidak memungkinkan melakukannya. Bahkan mungkin baginya bagikan makan buah si malakama. Rata-rata politisi bisa membuat konsep tanpa menimbang hambatan, tantangan, dan gangguannya. Ini akibat tidak pengalaman atau kurangnya wawasan politik atau pemerintahan. Sisi lain, pembuat kebijakan yang kita sebut pemerintah, ketika meneg dalam eksekusi kebijakannya, tidak mampu mengkomunikasikan hambatan dan gangguannya. Lebih lucu lagi, mereka yang jelas-jelas berjualan untuk bisa membuat dirinya menjadi pejabat eksekutif, rela memperlihatkan kebodohan dengan menjual dagangan yang semestinya dijual oleh para calon anggota legislatif hanya demi tuntutan kampanye. Sekali lagi, akibat wawasan politik dan pemerintahan yang dangkal. Inilah landscape politik kita sejak 2002. Uang, kemahiran berjanji, popularitas, meskipun otaknya udang. Akibat lain bahkan membahayakan terkait budget politik ini. Seorang kontestan atau petarung perlu modal, maka jika dia tipis kantongnya, dia akan menggantungkan diri kepada para oligarki. Setelah jadi, apakah para sponsor mau cuma sekedar balik modal? Tentu tidak. Saya tidak mengatakan sistem pemilihan saat ini tidak relevan, namun dari sudut pandang tersebut dapat disimpulkan janji merupakan salah satu tuntutan politik dalam sistem pemilihan langsung. Lalu bagaimana kita menghadapi fenomena seperti ini? Menghindar dari orasi politik para calon gubernur atau calon bupati tidak juga bagus untuk kita, karena justru kita tidak akan bisa mengukur kualitas berpikirnya. Ada satu pertanyaan untuk melihat kemungkinan terrealisasinya sebuah janji politik yang diucapkan politisi. Kita bisa mengejar paparan mereka dengan pertanyaan, how to make that happen? Bagaimana membuat itu terlaksana? Jawaban mereka bisa menjadi gambaran ke depan. Tidak jarang sekelas calon kepala daerah, visi, misi, dan program yang disampaikan tidak mendasar, tidak masuk akal. Entah siapa sebenarnya yang membuat rancangan paparannya itu. Tipe rakyat Indonesia
yang hipokrit memang mudah dikelabui dengan pembuatan visi misi yang hanya berdasar pada kajian tim sukses berbasis ilmu politik, di mana daya jual tertinggi adalah mengawali langkah dengan memonitor isu. Harapan saya, para politisi baik yang belum maupun yang sudah memiliki kemapanan pengetahuan dalam politik dan pemerintahan agar mengkaji ulang visi misi yang akan dijual, program-program yang akan dijual, tidak sekedar berjualan pepesan kosong yang tidak mungkin terrealisasi. Visi misi yang disodorkan tim sukses hendaknya didiskusikan lagi bersama tim yang kredibel. Setelah memungkinkan terlaksana, maka juallah. Setelah terjual, ingat bahwa itu beban berat yang harus segera dilunasi. Sementara konstituen tetap berprasangka baik terhadap janji-janji mereka. Tidak lupa lontarkan pertanyaan penting ketika para kandidat mengucapkan janji, yaitu bagaimana membuat itu terlaksana. Tuburnya janji busuk antara lain juga karena tidak adanya lem ampuh dan atau aturan hukum formal yang bisa menjerat mereka. Bisa pula diminimalisasi dengan mendokumenkan visi misi para politisi. Dengan begitu, kita punya satu alat untuk menagih utang-utangnya minimal berakhir pada pemberian sanksi sosial. Apakah pertarungan politik para cagup dan cabub besok memang untuk meraih kebajikan politik atau sebaliknya, upaya egois untuk meraih kekuasaan, kemuliaan, dan kekayaan? Waktu akan membuktikan bentuk mana yang akan direalisasikan oleh para cagup dan cabub terpilih.